Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas individu 5 ini, saya Nafa Ismaulia Zulkifli dari kelas 6A dengan NPM 1810 6310 5195 akan menjawab soal latihan yang telah diberikan pada mata kuliah Inovasi Pendidikan. Pertanyaannya mencangkup inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, inovasi kurikulum KTSP, inovasi kurikulum 2013, dan inovasi kurikulum 2013 yang disempurnakan pada tahun 2016 atau kurikulum 2013 revisi. Untuk soal yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum yang berbasis terpadu yang saling berkaitan. Kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu ada subsistem masukan, yakni siswa. Pada subsistem proses, ada metode, materi, dan masyarakat. Dan pada subsistem produk, ada lulusan yang dikaitkan dengan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen tersebut saling berkaitan, mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Yang pertama, ada komponen lulusan. Komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Kualitas, yakni mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Yang kedua, ada metode. Metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan, dan media pendidikan. Sedangkan pada komponen materi, terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, dan biaya. Komponen ini disediakan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berfungsi sebagai unsur penunjang dalam proses pendidikan. Khusus pada media pendidikan, bagaimana media tersebut digunakan pada lingkungan sekolah tempat belajar dan selalu memudahkan dan menyederhanakan materi sehingga menyenangkan situasi belajar siswa. Selanjutnya, pada komponen evaluasi untuk menilai keberhasilan dari proses kurikulum dan ketercapaian dari tujuan kurikulum. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Hasil evaluasi memberikan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat produktivitas kurikulum dan derajat performansi yang dicapai oleh siswa. Selanjutnya, pada komponen balikan berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum itu sendiri. Sumber informasi diperoleh dari hasil-hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sekolah dan lembaga tempat lulusan bekerja. Dan yang terakhir, ada komponen masyarakat, merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Selanjutnya, yang soal nomor 2, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Pada sistem keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada suasana lapangan atau flight setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya dalam kelas. Yang kedua ada pengembangan diri atau self-development. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu atau self-actualization. Yang keempat ada proses belajar secara kelompok atau social learning. Yang kelima, pengulangan dan penguatan atau reinforcement. Yang keenam, pemecahan masalah atau heuristic learning. Dan yang terakhir, sikap percaya diri sendiri atau self-confidence. Soal yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan yakni berdasarkan filsafat demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan field theory.
Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan tumbuhan peserta didik. Yang kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyampaian dengan menggunakan sistem pengajaran unit atau unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang terakhir, guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan peran siswa lebih menonjol. Dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Selanjutnya yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum yaitu lahirnya kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan istilah KTSP, di mana lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan model kurikulum berbasis kompetensi dan aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP, diantaranya diterapkan pendidikan kecakapan hidup, berkembangnya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan dan tuntutan setempat, kurikulum berbasis sekolah, dalam pengertian meskipun kerangka dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran dalam silabus dan RPP dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Kurikulum Satuan Pendidikan atau KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 atau disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus, serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan perlibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip dari KTSP? Yang pertama, berpusat pada potensi, pengembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Di sini dimaksudkan, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensinya, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungannya. Yang kedua, ada beragam dan terpadu. Di sini kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di sini, kurikulum berkembang atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis
Oleh karena itu, semangat dan isi dari kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan hidup. Di sini perkembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dan memperhatikan pengembangan integrasi pribadi, kecerdasan spiritual, keterampilan berpikir, kreativitas sosial, kemampuan akademik, dan keterampilan vokasional. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Di sini substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian kurikulum, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang, serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Dan yang terakhir, seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kepentingan global, nasional, dan lokal harus saling mengisi dan memperdayakan sejalan dengan perkembangan era globalisasi, dengan tetap berpegang dalam moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketujuh, apa saja komponen dari KTSP? Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu memperdayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Yang kedua, ada tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, tetapi keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang keempat, ada struktur muatan KTSP. Yang kelima, ada silabus. Dan yang terakhir, ada rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Pertanyaan ke-8, bagaimana pengembangan KTSP? Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum. Di antaranya, yang pertama, pada visi misi dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan berorientasi ke depan. Dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan, dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna, dan dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya berbasis nilai dan membumi atau kontekstual. Dan yang kedua, pada struktur dan muatan KTSP, mencangkup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan sikap, dan keahlian untuk beradaptasi serta mampu bertahan hidup dalam lingkungannya yang senantiasa berubah. Pengembangannya menitikberatkan pada penyederhanaan, pendekatan tematik interaktif yang dilatar belakangi oleh permasalahan pada kurikulum 2006, yang arah kontennya terlalu padat dengan banyaknya mata pelajaran.
Yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Pada karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah pada setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip pada kurikulum 2013 yang tidak disempurnakan? Landasan kurikulum 2013 yang pertama adalah landasan filosofis, yakni dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas dan mengidentifikasikan landasan psikologis dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, landasan yuridis, yakni pengembangan kurikulum di NKRI ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundangan seperti UU tentang pendidikan, yakni UU nomor 20 tahun 2003, UU Otonomi Daerah, surat keputusan dari Menteri Pendidikan, dan surat keputusan dari Dirjen Dikti, serta peraturan-peraturan daerah dan sebagainya. Prinsip-prinsip kurikulum yang ada pada kurikulum 2013. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, yakni tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian didasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, bersifat prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat ada prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Dan yang kelima, yakni prinsip efektivitas dalam mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada tujuan, kedua materi atau isi, yang ketiga strategi atau metode pembelajaran, dan yang keempat evaluasi. Dari keempat komponen ini saling memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Dan yang terakhir, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.